kemungkinan besar dua pemain kita yang bermain di Liga 1, Yaakob Sayuri saat ini bersama dengan Malut United, juga dengan Egy Maulana Fikri yang bermain untuk Dewa United, dipanggil ke tim nasional oleh pelatih kepala Patrick Kluivert. Saya pikir ini cukup beralasan. Kenapa? Karena dua pemain ini sedang gacor-gacornya, sedang bagus-bagusnya bersama klub mereka masing-masing di dalam kompetisi Liga 1 Indonesia yang sudah memasuki pekan ke-30. Karena kedua pemain ini kemarin itu berlaga di saat pertarungan antara Dewa dan Malut di Pakansari yang berakhir dengan kemenangan Malut dengan 1-2 atas tuan rumah Dewa. Dan dua pemain ini sama-sama mencetak gol. Egy membuat gol pertama yang sangat cantik sekali ketika aksi dia yang bagus untuk bisa menjebol gawang Malut, dan ada gol dari Yaakob Sayuri, gol balasan ya di babak kedua yang dia buat, dan sebelum Meneses bisa mencetak gol kemenangan bagi Malut. Ya, dua pemain ini saya pikir layak untuk kembali masuk. Egy sebenarnya sudah dipanggil saat akan menghadapi Bahrain oleh Patrick Kluivert. Sayang dia mengalami cedera sehingga dia tidak tersedia saat itu dan namanya dicoret. Padahal dia ada di dalam. Kalau dia ada, saya pikir bukan tidak mungkin dia akan dimainkan. Ya, tapi ada pemain Dewa lainnya yang juga dimainkan ketika melawan Bahrain dan tidak kalah bagusnya, luar biasa. Ya, dimainkan oleh Ricky Kambuaya saat itu. Dan sekarang saatnya bagi Egy untuk kembali ke tim nasional, karena Egy secara total sudah membuat 12 gol. Pemain lokal yang bersaing dengan pemain-pemain asing di Liga 1 saat ini, Egy dan Yaakob Sayuri. Egy 12 gol dan 5 assist. Nah, Yaakob Sayuri ketika dia mencetak gol kemarin itu sudah ada 10 gol dan 6 assist. Jadi makanya saya bilang dua-dua ini saya rasa mereka akan balik untuk bermain di tim nasional. Yaakob tidak terpanggil kemarin, tapi kalau di era STY dia selalu menjadi bagian penting untuk bermain di tim nasional kita. Tapi di Patrick Kluivert belum mendapat kesempatan. Ya, semoga nantinya di saat kita akan menghadapi Cina dan Jepang tanggal 5 dan 10 Juni yang akan datang, Yaakob dipanggil. Dua pertandingan terakhir dia mengemas 4 gol, luar biasa. Kita bisa menyaksikan bagaimana hat-trick dia ke gawang Persis Solo, ya, dan memenangkan pertandingan bersama dengan Malut dan mengangkat Malut sekarang ada di posisi keempat klasemen sementara 50 poin. Sementara Dewa ada di posisi kedua ya dengan 53 poin saat ini. Tertinggal memang 8 angka dari calon juara Persib Bandung yang berada di atas dengan 61 poin, dan Persib baru memain 29 pertandingan. Kalau bagi Dewa dan Malut sudah 30 pertandingan. Jadi kalau bicara siapa yang juara di Liga 1, saya pikir kans besar ada di Persib Bandung, Yaakob dan Egy. Ya, dua-duanya bermain di flank. Ya, Yaakob bisa tersedia kalau bermain di posisi kanan. Di saat Marcelino Ferdinand terkena akumulasi kartu dan tidak bermain, maka Yaakob saya kira bisa menjadi pilihan utama juga. Di samping ada Egy, ya. Memang di posisi ini ada Eliano Reinders, teman-teman. Ya, tapi kalau kita bisa memilih, bolehlah dikasih kesempatan, ya, untuk kedua pemain ini, entah Yaakob atau Egy bermain di sana, karena mereka dengan grafik penampilan performa mereka yang sangat bagus di Liga 1 pada musim ini. Nah, khusus bagi Yaakob, dia bisa bermain di beberapa tempat, main di gelandang juga oke, main di bek kanan dia bisa. Jadi juga ketika Kevin Dix bermasalah dan mengalami cedera yang cukup panjang, ya, kalau dia tidak tersedia sampai di akhir ya Mei nanti, nah posisi Yaakob bisa diberikan, walaupun ada Sandy Walsh ya. Sandy ada di pole position, memang bisa bermain di posisi kanan. Tapi alternatif lain bisa Yaakob. Ya, karena di zaman kita tahu bersama, karena zaman STY juga dia bisa bermain di posisi kanan. Ya, memang ada persaingan di sana dengan Eliano Reinders, tapi Yaakob yang punya kecepatan, saya pikir ini layak untuk dipertimbangkan oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Kluivert di sana. Jadi ini enak, opsi-opsi bagi Kluivert untuk bisa menempatkan Yaakob di beberapa posisi. Kalau dia bisa bermain di 3 posisi kan bagus. Ya, kalau Egy memang cuma ada di lini depan tersedia, karena Egy bukan sebagai pemain bertahan. Ya, tidak bisa bermain sebagai back atau full back ya di sini. Tapi kalau Yaakob ini pemain yang spesialis. Saya pikir mantan pemain PSM Makassar ini oke juga ya kalau bisa dilihat untuk diambil oleh
Kluivert ya, karena Kluivert akan tetap bermain dengan 3-4-3-nya dan dia bisa bermain di posisi ketika ada 4 yang didorong lebih ke depan, di samping ada 3 back itu di belakang. Nah, di sisi kanan bisa ada Jakob di sana. Atau kalau bermain dengan 3 di depan lagi, ya dia bisa ada di kanan. Karena dengan tidak ada Marcelino, maka Jakob bisa bermain dengan Ragnar ada di kiri dan Ole Romeni yang ada di depan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara